Oke, kita langsung mulai aja ya. Kali ini kita bakal bedah gimana caranya bikin produk digital yang untung cuma dalam 30 menit dengan biaya dan waktu yang super minim. Yuk, kita mulai. Coba lihat angka ini dulu deh, 7,8 miliar rupiah. Wow, angka yang gede banget kan? Tapi ini sebenarnya angka apa sih? Ini adalah jumlah pendapatan yang bisa dihasilkan dari satu orang aja. Beneran, satu orang yang mulai dari nol. Inilah gilanya produk digital. Margin untungnya itu bisa nyaris 100%. Kenapa? Ya karena nggak ada ongkos kirim, nggak perlu nyetok barang. Tapi pasti langsung kepikiran gini kan, tapi aku mau nulis apa? Aku kan bukan ahli. Nah, ini dia. Ini hambatan pertama yang hampir semua orang rasain. Merasa pengetahuan kita tuh biasa aja, nggak cukup berharga. Tapi coba deh, renungkan ini. Justru pengalaman pribadi kita itu aset paling berharga. Sesuatu yang buat kita biasa aja, bisa jadi luar biasa banget buat orang lain yang baru mau mulai atau masih kesulitan di tahap yang udah kita lewati. Jadi, coba pikirin deh. Mungkin cara kamu ngatasin tantangan tertentu, atau skill baru yang kamu pelajarin buat kerja, atau bahkan cara kamu melewati masa-masa sulit dalam hidup. Semuanya bisa jadi pelajaran berharga dan pastinya bisa jadi sebuah e-book. Oke, idenya mungkin udah ada, tapi gimana caranya biar pengalaman itu jadi bestseller? Nah, kita butuh kerangka kerja. Kita nggak bisa asal nulis aja, harus ada strukturnya, biar benar-benar bisa menyelesaikan masalah pembaca. Dan kerangkanya ini keren banget, gampang diingat, namanya TULIS. Cerdas banget ya singkatannya. Yuk kita bongkar satu-satu hurufnya. Yang pertama, T, yaitu tentukan masalah. Ini kuncinya, jangan serakah. E-book yang bagus itu fokus nyelesain satu masalah spesifik yang benar-benar bikin pusing, bukan 10 masalah sekaligus. Makin spesifik, makin bagus. Kedua, U, uraikan kebuntuan. Di sini kita nunjukin kalau kita paham banget sama penderitaan mereka. Kita bahas kesalahan-kesalahan umum, mitos-mitos yang salah, jadi pembaca merasa, wah akhirnya ada yang ngertiin gue. Koneksi dan empati itu penting banget. Yang ketiga, L, luruskan mindset. Ini bagian aha momennya. Kita nggak cuma kasih solusi, tapi kita ubah cara mereka mandang masalahnya. Kita bongkar pola pikir keliru yang selama ini ngehambat mereka tanpa mereka sadari. Lanjut, I, instruksi praktis. Nah, ini dagingnya. E-book kita harus ngasih panduan yang jelas, langkah demi langkah, yang bisa langsung dipraktekin saat itu juga. Bukan cuma teori doang yang bikin bingung. Dan yang terakhir, S, simpulkan dan selesaikan. Kita bungkus semuanya dengan rapi, kita ingetin lagi poin-poin pentingnya, dan yang paling penting, kita pastiin pembaca ngerasa siap dan punya kekuatan buat bertindak. Oke, kerangkanya sih keren. Terdengar efektif banget. Tapi jujur aja, kedengerannya kayak kerjaan berat ya. Bikin ini semua dari nol, apalagi kalau kita bukan penulis profesional. Nah, disinilah keajaibannya. Ternyata ada jalan pintasnya. Kita bisa lakuin semua itu cuma dalam 30 menit. Ya, kamu nggak salah dengar, 30 menit. Gimana caranya? Rahasianya ada di cara kita ngobrol sama AI. Kita harus bisa membuat prompt atau perintah yang sempurna, bukan sekedar perintah biasa, tapi kita kasih formula yang udah teruji ke AI-nya. Formulanya ini punya 4 bagian penting. Kita mulai dari hasil keren yang orang pengen, terus kita kasih jangka waktu yang cepat, kita buang hal-hal yang mereka takutin atau males lakuin, dan terakhir kita kasih bonus tambahan. Gabungan 4 elemen ini yang bikin ide kita jadi nggak bisa ditolak. Jadi alur kerjanya gini, cuma 5 langkah simple. Kita kasih prompt formula tadi ke AI, minta dia buatin outline pakai kerangka TULIS, terus suruh dia tulis bab per bab. Bahkan kita bisa minta tambahin cerita dan contoh. Tinggal copy paste, edit dikit, beres. Dari satu kalimat jadi draft 70 halaman dalam 30 menit. Gila kan? Karena pada akhirnya kita harus ingat ini. Orang itu nggak beli tulisan kita. Mereka membeli perubahan yang tulisan kita tawarkan. Tujuan kita bukan jadi penulis hebat, tapi jadi pembawa solusi. Jadi, pengalaman yang kamu punya itu bukan cuma kenangan loh, itu adalah sebuah produk. Produk yang siap dibuat dan bisa ngasih dampak besar buat orang lain, sekaligus jadi sumber penghasilan buat kamu. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kamu, dari sekian banyak pengalaman berharga yang kamu punya, mana yang bakal kamu jadiin e-book pertama? Masalah spesifik apa yang mau kamu bantu selesaikan buat orang lain?